Bismillahirrahmanirrahim. Makanya akhlak kepada guru, kalau menunggu gurunya sempurna dulu, yang ibu mungkin sampai meninggal dunia tidak akan pernah bisa memberikan akhlak sama guru. Kenapa? Guru tetap membawa kesalahan, karena fitrahnya manusia itu tetap melakukan kesalahan. Sama ketika ibu disuruh berbuat baik sama suami, kadang-kadang kan banyak perempuan yang ngomong, lihat-lihat suaminya Ustadz. Ini jawaban paling klise di mana-mana. Lah kalau ibu kita nunggu dulu suaminya, kita mungkin nggak akan pernah berbuat baik-baik. Kenapa? Selalu menunggu kata suami, selalu menunggu suaminya dulu. Tapi terkadang disitulah kita paham, kita di dalam proses kita mencari ilmu supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu itu sangat tergantung pada proses kita menyikapi interaksi kita kepada guru. Dan salah satu poin penting ketika kita sama guru itu apa? Guru itu terkadang melakukan kesalahan. Kalau ibu mendapati siapapun yang ngajar di Delatinos, siapapun ustadznya saya bilang tidak tahu, tapi dia ibu pelajari ilmunya, lalu tiba-tiba terjerembab dalam satu kesalahan, maka tidak boleh. Ibu segera mengambil kesimpulan secara prematur. Saya tidak lagi mau belajar sama dia. Padahal yang dia sampaikan yang benar ada 99%, ada yang satu yang salah. Mungkin yang salah itu dia belum nyampe kepadanya ilmu. Dan kita tidak pernah menyampaikan yang benar kepadanya. Dan akhirnya menjadikan beliau tidak tahu. Makanya akhirnya kita harus tetap paham. Tetap kita hormatin guru kita. Dan kita ketika menghormati guru kita, memang menghormati guru itu tidak menjanjikan kepuasan, tapi pasti memberikan keberkahan kalau kita niatkan, orang ini yang telah mengajarkan saya tentang ilmu akhirat. Dan maaf ya Bu, menghormati guru itu tidak selalu melulu tentang nominal uang loh Bu. Karena apa? Sikap itu terkadang jauh lebih mahal daripada nominal. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Inilah sikap kita ketika kita itu bersama dengan guru kita. Makanya itulah yang menjadikan saya selalu ngomong kan. Makanya kalau kita berinteraksi sama guru, maka murid itu mendatangi guru, bukan guru mendatangi murid. Ini sebenarnya kurang tepat ini. Guru mendatangi murid. Makanya nanti ibu-ibu tuh sekali-sekali itu datang ke tempat kantor kita yang ada di Bekasi gitu. Sumur itu enggak mendatangi timba Bu, timba yang mendatangi sumur. Ini saya nyindir ya. Tapi kalau kesini alhamdulillah banget ya. Nanti sekali-kali ibu datang ke tempat kita, nanti biar dianun sama para panitia, para pengurus. Tapi disitulah kita akhirnya paham, itu merupakan salah satu bentuk kita. Kenapa kita itu menghormati guru ini? Karena merekalah yang mengangkat kita dari rendahnya dunia menuju ke atas langit. Maka ini yang menjadi perhatian kita. Maka salah satu di antara bentuk interaksi kita kepada guru adalah memberikan akhlak. Yang kedua, takzim kepadanya dengan menjadikan mereka itu saudara, menjadikan itu keluarga. Sehingga akhirnya anak-anak kita berkenalan dengan anaknya orang-orang yang kita anggap sebagai guru. Maaf ya Bu, salah satu metode pilar pendidikan orang yang beriman itu adalah bagaimana dia mengenalkan anaknya dengan anak-anak yang mengajarkan ilmu akhirat. Supaya anak kita itu paham tentang apa yang harus terjadi pada interaksi mereka ketika mereka berkenalan dengan keluarga-keluarga yang selalu bercita-cita besar kepada urusan akhirat mereka. Dan menempatkan guru itu bagian dari keluarga kita. Bukan hanya menempatkan guru itu ketika kita membutuhkan. Kalau ada yang mati, baru kita calling guru. Kalau kita terlibat masalah pada kehidupan kita, baru kita calling sama guru kita. Tapi ketika kita tidak merasa apa-apa dalam kehidupan kita, kita tidak pernah membutuhkan dan tidak pernah berhajat kepada guru kita. Ya. Makanya para ulama itu mereka mendapatkan keberkahan ilmunya mereka disebabkan karena kemuliaan mereka bersama dengan guru mereka. Yang ketiga, setelah kita memaklumi kesalahan, menempatkan mereka merupakan bagian dari keluarga kita supaya kita mendapatkan keberkahan. Yang ketiga itu apa? Mendoakan mereka supaya mereka senantiasa diberikan keikhlasan. Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, 20 tahun Imam Ahmad itu tidak pernah absen ketika mendoakan Imam Syafi'i gurunya di dalam kebaikan. Pertanyaan sederhananya Ibu, pernahkah kita mendoakan guru kita? Dan maaf ya,
mendoakan itu, yang paling penting adalah supaya guru yang mengajarkan kita diberikan keikhlasan hatinya. Kenapa seorang guru itu membutuhkan keikhlasan hatinya, Bu? Karena kalau ibu mendapatin guru, ikhlas hatinya, setiap untaian kalimat yang mengalir dari lesannya menembus kalbu, dinding hati kita. Tapi kalau kita mendapatkan guru kita tidak ikhlas, ribuan kalimat dan ratusan teori yang disampaikan tidak pernah membekas ke hati kita. Saya, Bu, maaf ya, bukan saya ini ya. Saya tuh selalu mendoakan siapapun yang saya jadikan guru, semoga mereka diberikan keikhlasan hatinya. Kenapa? Saya sangat membutuhkan seorang guru yang ikhlas. Lebih daripada saya membutuhkan harta. Karena guru yang ikhlas itu akan menyentuh hati saya. Dan kalau hati saya sudah tersentuh, saya akan melakukan perkara yang menuju kepada akhirat saya. Saya, Bu, mendoakan bukan hanya guru, sampai gurunya anak-anak saya pun saya doakan. Karena apa, Bu? Kalau saya mendapati guru anak saya itu ikhlas karena Allah, hatinya betul-betul penuh dengan cahaya iman, anak saya akan tersentuh hatinya. Karena hari ini pendidikan yang saya lebih butuhkan untuk anak saya itu apa? Pendidikan yang menyentuh hati lebih primer daripada pendidikan yang hanya menyentuh kepada akal. Indonesia itu tidak kurang dari orang pintar, Bu. Tapi kenapa kondisinya masih semacam ini? Karena orang hanya terasa akalnya, belum tentu terasa hatinya. Kita kadang-kadang kalau sedang menggiring anak kita ke satu lembaga pendidikan, yang kita periksa adalah gurunya, titelnya apa. Tapi kita lupa untuk betul-betul tanya, apakah gurunya anak saya itu sholat tahajud atau enggak? Apakah gurunya ustadz saya ini mengamalkan sunnah atau enggak? Padahal maaf, anak kita itu bukan hanya butuh diasah akalnya, tapi butuh disentuh hatinya. Ketika saya tidak paham, minimal saya tutup dengan saya berdoa, ya Allah, muliakanlah dan ikhlaskanlah guru anak saya, ikhlaskanlah dan jagalah guru yang mengajari kami. Walaupun 1-2 huruf yang diajarkan dalam kehidupan kita. Kita sering sekali menjumpai dan sering sekali kita mendapatkan banyak orang hari ini dalam proses mereka belajar, mereka menemukan ada kesalahan dan kekurangan gurunya, ditinggalkan gurunya, lalu dicap dengan berbagai macam komentar yang tidak menyamankan. Lalu akhirnya apa? Lalu akhirnya menjadikan dia jauh barokahnya ilmu. Bahkan maaf sekali, banyak masjid besar, karena masjidnya komplek orang-orang yang berada, suka gampang banget merendahkan guru yang datang. Dan itu kita tidak ingin terulang lagi di banyak tempat yang lainnya. Maaf ya, Bu, kalau ada ustadz yang ngajar kita, kalau ternyata lebih miskin daripada kita, itu bukan salah dia. Mungkin karena dia fokus belajar untuk menyampaikan kalimat itu kepada suami kita dan kita, yang menjadikan dia tidak sempat untuk mengatur strategi bisnis. Ada guru kita dan ustadz kita yang kaya, itu merupakan bagian dari nikmat yang Allah berikan. Tapi tidak semuanya semacam itu. Makanya akhirnya ketika kita di zaman materialisme ini, kita tidak boleh menempatkan hubungan guru dan murid itu hanya hubungan semacam ini setelah selesai. Makanya saya tuh pingin sekali kadang-kadang dalam kehidupan dakwah itu. Makanya saya menciptakan sebuah kalimat menjadi keluarga di antara keramaian umat. Kenapa, Bu? Karena saya tuh sedih kadang-kadang kalau hanya ngajar, duduk, menyampaikan. Setelah itu saya pulang, melanjutkan tempat lain. Ibu juga pulang. Saya tidak tahu masalah ibu dan ibu tidak tahu program saya. Itu saya sedih, Bu. Makanya akhirnya 2 tahun, 3 tahun yang lalu saya mengatakan, menjadi keluarga di antara keramaian umat. Saya tuh pengen cari penuntut ilmu yang cita rasanya itu keluarga bagi saya. Supaya nanti kalau ada di antara ibu, ketika saya kenal ibu, ketika ibu berusaha untuk mendekat dan saya juga membuka, nanti kalau ibu meninggal dunia, saya bisa mensolati, saya bisa mengatakan, ibu ini orang yang selalu rajin dan istiqomah ngaji. Hari ini hubungan antara ustadz dengan jamaah, hubungannya tuh kayak hubungan normatif, Bu. Ustadz datang menyampaikan berapa halaman, selesai. Kita tidak pernah tahu yang terjadi dengan gurunya. Sebagaimana guru tidak pernah tahu apa yang sedang menimpa kepada murid-muridnya. Dan itu yang terasa kurang, Bu. Akhirnya apa? Dakwah hanya hangat di masjid. Tapi kering ketika sudah keluar dari masjid.
ربي شكرا هديت قلبي شكرا